Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyambut baik kabar dibebaskannya anak perempuan warga negara Amerika yang disandra oleh kelompok militan Hamas di Gaza. Dalam pernyataan pers dari Nantucket, Massachusetts, Biden mengonfirmasi Abigail Eden yang berusia 4 tahun termasuk di antara 17 sandera yang dibebaskan Hamas pada hari Minggu. Abigail yang memiliki dua keluarga negaraan Amerika Israel disandra Hamas setelah kedua orang tuanya tewas ditembak kelompok militan itu dalam serangan 7 Oktober lalu. Pembebasan ini merupakan gelombang ketiga setelah Hamas membebaskan 13 orang pada hari Sabtu dan 24 perempuan dan anak-anak pada hari Jumat. Dalam perjanjian jeda pertempuran 4 hari, Israel dan Hamas sepakat memfasilitasi pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza sebagai imbalan pembebasan 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel. Menurut Presiden Biden, pembebasan ini merupakan hasil kerja keras dengan para pemimpin Qatar, Mesir, dan Israel, dan ia akan terus berupaya agar seluruh sandera kembali ke keluarga dalam keadaan selamat. Biden mengatakan jeda pertempuran ini juga bertujuan memastikan meningkatnya bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina di Gaza. Dan dalam jeda 3 hari, telah masuk sekitar 200 truk bantuan setiap hari yang berisi bahan pangan, air, obat-obatan, bahan bakar, dan gas untuk memasak. Sementara itu, Presiden Joe Biden mengajak Presiden Tiongkok dan Presiden Meksiko untuk turut memerangi narkoba jenis fentanyl di tengah krisis narkoba domestik di Amerika. Sejumlah pihak memuji upaya ini, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi Biden di dalam negeri. Pasca pertemuan dengan Presiden Tiongkok dan Meksiko di sela KTT APEC San Francisco, Presiden AS Joe Biden berjanji untuk mendorong upaya pemerintahannya mengadang jenis narkoba yang membunuh 200 ribuan warga AS dalam beberapa tahun belakangan. This challenge also has roots outside our borders, outside the borders of the United States. It's a global challenge that demands global action. Fentanyl diproduksi massal di Meksiko menggunakan bahan kimia yang mayoritas berasal dari Tiongkok. Fentanyl kemudian diperdagangkan ke pengguna di Amerika Serikat. Tiongkok setuju untuk mengurangi distribusi bahan kimia prekursor meski pengimplementasiannya belum terbukti dan ada kemungkinan ceruk ini diambil alih oleh negara lain. We always worry about displacement. That is, that if China stops sending the precursors, that the very large, poorly regulated, corruptly regulated Indian industry will replace China. Biden juga mendesak Kongres AS untuk mengkategorikan fentanyl sebagai narkoba golongan 1 kategori paling berbahaya, meski desakan ini dinilai bisa kontraproduktif. Maintaining the scheduling of fentanyl as Schedule 1 means that people are going to be stigmatized, people are going to go to jail and prison, and actually get pulled out of their communities and be more likely to overdose. Fentanyl adalah obat opioid sintesis yang serupa dengan morfin, namun punya kekuatan 50 hingga 100 kali lipat. Pengedar bisa mencampur fentanyl dengan narkoba jenis lain dan dijual dengan harga lebih murah dengan efek yang lebih kuat. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke layanan helikopter yang saat ini bisa membawa penumpang dari 3 bandara utama di wilayah metropolitan New York ke pusat kota di Manhattan. Namun dalam beberapa tahun mendatang, bila uji coba sukses, maka akan ada layanan serupa memakai energi yang lebih bersih, dengan tidak banyak menciptakan polusi suara bagi warga kota New York. Kendaraan terbang bertenaga listrik ini menjanjikan perjalanan singkat dari Bandara John F. Kennedy di kawasan Queens, New York, ke pusat kawasan Manhattan yang selama ini perlu waktu sedikitnya 40 menit menggunakan mobil atau taksi. This is our electric air taxi. It takes off and lands vertically, transitions, flies on the wing. It seats a pilot and 4 passengers and flies at speeds of up to 200 miles an hour. And what that means is that a flight from here in Manhattan to JFK can take as little as 7 minutes. Joby sedang menguji layanan taksi terbang pertama di kota New York. Uji cobanya pada pertengahan November dihadiri oleh Wali Kota Eric Adams. Here at the downtown Manhattan heliport, we are going to establish the world's first heliport with infrastructure for electric powered
helicopters of this nature. Kelebihan kendaraan terbang bertenaga listrik seperti yang dioperasikan Joby adalah suaranya yang tak sekeras suara baling-baling helikopter. These aircraft are game changers because they're dramatically quieter, which means that we can put takeoff and landing locations in more places around cities like New York, bringing access to this faster and more beautiful mode of transportation to more and more people, both here in New York and around the world. Target Joby adalah peluncuran layanan perdana pada 2025. Dari New York, tim VOA. Kini kita tengok Eni Cahya, warga diaspora Indonesia di Chantilly, Virginia, yang awalnya merintis restoran poke, makanan khas Hawaii yang terbuat dari ikan segar mentah. Tapi melambungnya harga-harga akibat pandemi memaksa Eni mengubah restorannya untuk menyajikan musubi, yang masih menu khas Hawaii, namun lebih mudah dalam pengelolaan dan bahan bakunya. Musubi itu tradisional makanan ringan di Hawaii. Musubi, camilan atau snack khas Hawaii yang dibungkus dengan seaweed atau rumput laut kering adalah menu andalan Capital Musubi. Dengan ukurannya yang besar, snack ini ditawarkan sebagai makanan utama di restoran yang terletak di Chantilly, Virginia. Pemiliknya, Eni Cahya, berasal dari keluarga yang senang memasak dan sudah menjalani bisnis boga selama 10 tahun. Awalnya, ia merintis bisnis waralaba restoran poke, makanan khas Hawaii yang terbuat dari ikan segar mentah. Tapi selama pandemik, karena harga food cost itu naiknya enggak terjangkau, kita hitung-hitungan, kita bilang wah kalau gini nggak ketutup, jadi we switch to Capital Musubi. Jadi based on apa yang equipment-nya ada, peralatan ada, kita harus cari makanan yang bisa jalan dengan peralatan yang seadanya. Dan tambah Eni, belum banyak restoran Hawaii di Washington DC area yang menyajikan musubi. Bagi Nick Staugaris, penggemar berbagai makanan Asia, musubi adalah favoritnya. I like the contrast of the rice with the meat and vegetables. I feel like it's like a well-balanced meal, like all wrapped up together, and it's good flavor. Dengan berbagai variasi musubi yang ditawarkan, dari salmon, tuna, hingga ayam, restoran ini mampu menarik pelanggan. Kita sudah buka setahun setengah, so far we have really good response. Dari Chantilly, Virginia, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.